Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahfud Maulana dari jurusan Sistem Informasi. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang e-commerce dari pertemuan 1 hingga 7, yang mana pada pertemuan tersebut terdapat materi yang pertama ada Introduction to E-commerce, yang kedua ada What is e-commerce, ketiga ada Web 2.0 Play version, keempat e-commerce brief history, yang kelima understanding e-commerce organizing times, dan e-commerce business model and concept. Memasuki pada materi yang pertama, yaitu Introduction to e-commerce. E-commerce di sini adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang melalui jaringan pada elektronik, terutama pada internet, dengan metode perkembangan teknologi informasi dan juga software. Dan ini membuat proses transaksi konvensional pun menjadi mungkin untuk dilakukan secara elektronik. Kemudian e-commerce di sini berkembang pada tahun 1960-an, dan itu masih menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange untuk berbagi dokumen bisnis dengan perusahaan lainnya. Dan pada tahun 1979 di Amerika, mereka mengembangkan bentuk e-commerce sebagai standar universal bagi para pebisnis dan juga untuk berbagi dokumen melalui jaringan. Dan dari tahun ke tahun inilah e-commerce mulai menggunakan jaringan dan banyak sekali jenis pada e-commerce tersebut. Dan di dalam dunia e-commerce banyak sekali mengisikan konten-konten yang mana itu bisa menarik para konsumen, di mana konten tersebut berisi tentang gambar, video, ataupun bentuk lainnya. Dan itu juga biasanya disematkan pada papan virtual. Ya, dan biasanya konten tersebut menjual tentang barang, yaitu terkait fashion. Seperti pada fashion wanita yang sekarang menjadi banyak sekali daya tarik tersendiri karena itu sangatlah bermanfaat dan juga populer. Selain itu, faktor kunci sukses dalam e-commerce dalam sebuah perusahaan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tetapi juga dengan tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi yang baik, jaringan infrastruktur, dan juga keamanan, serta yang paling penting yaitu desain situs web yang bagus dan pastinya menarik. Dan e-commerce yang dulu itu sangat berbeda dengan e-commerce yang sekarang, karena pada tahun lalu atau sebelum-sebelumnya itu jauh sekali. Kemudian ada implementasi e-commerce pada dunia industri yang mana penerapan ini semakin lama semakin luas dan tidak hanya mengubah suasana kompetisi menjadi semakin dinamis dan juga global, namun telah membentuk suatu masyarakat sendiri yang dinamakan komunitas bisnis elektronik atau Electronic Business Community. Komunitas ini pun memanfaatkan akan cyberspace sebagai tempat yang bertemu, berkomunikasi, berkoordinasi, dan ini terjadi secara intens memanfaatkan media dan juga infrastruktur pada telekomunikasi dan juga teknologi informasi dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Maka dari itu terdapat susunan tahapan atau langkah-langkah yang saja yang mestinya dijalankan agar tetap bagaimana para penikmat tersebut merasakan apa yang telah dibuat, dan mau tidak mau ini merupakan tugas kita semua bahwasanya mereka kembali dituntut untuk beradaptasi mengikuti perkembangan akan sekarang. Dan dalam berdasarkan platform e-commerce sosial, jaringan sosial yang telah didukung oleh iklan yang muncul dapat tumbuh sekitar kurang lebih 5 miliar dolar, yaitu terjadi pada tahun 2013, dan 8 miliar itu tepatnya terjadi di seluruh belahan dunia.
Dan lebihnya lagi, diperkirakan pada tahun tersebut e-commerce bertambah sekitar atau bisa mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat. B2B e-commerce di Amerika Serikat sendiri terus meningkat dan juga bertumbuh melampaui dari 4,7 triliun dolar. B2B di sini melibatkan produk dan atau jasa yang dilakukan dua atau lebih beberapa perusahaan maupun organisasi yang dilakukan baik secara elektronis. Dan pada pembeli dan juga penjual adalah si bagian perusahaan tersebut dan bukan menyangkut pada individual. Dan di saat perusahaan melihat ada banyak data yang masuk atau transaksi ataupun itu sejenisnya dan terjadi dalam beberapa waktu yang sangat dekat, itu pun dalam kondisi interaksi online, dan itulah mengapa disebut dengan big data, di mana proses itu terus berjalan menumpuk dalam jumlah data yang sangat besar. Kemudian dari situ mereka yang mengolah big data tersebut menjadi sebuah informasi yang mungkin menjadi nilai tambah atau lebih buat bahan nantinya. Untuk konteks dalam hal ini memahami big data, perusahaan kini telah beralih kepada perangkat lunak yang canggih disebut dengan analisis bisnis, yang dimana itu dapat pula untuk mengidentifikasi secara mendetail terkait seperti apa sih pola pembelian dan juga serta minat dan niat dari para konsumen dalam kurun waktu ke waktu atau turun-temurun. Cloud computing. Dalam cloud computing sendiri di sini melengkapi pada era transformasi platform seluler dengan cara menyimpan konten dan juga akses pada perangkat lunak konsumen di dalam server internet, dan juga membuatnya tersedia untuk semua perangkat yang dapat terhubung secara langsung dengan konsumen dari desktop ke ponselnya. Pengawasan komunikasi internet oleh rezim yang represif dan demokrasi barat yang tumbuh. Dan juga keamanan internet di sini terus menurun karena situs utama diretas dan kehilangan kendali atas informasi pada pelanggan. Dan mengingat sudah banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini yang terjadi seperti peretasan, apalagi di masa seperti ini dalam beberapa waktu yang kebelakang terlihat situs web e-commerce atau sejenisnya pun menjadi korban akan peretasan. Dan ini kembali lagi kepada masalah keamanan atau cyber, bagaimana ini menjadi PR untuk perlu ditingkatkan untuk kedepannya. Para pengguna di sini dapat dilacak oleh kemanapun itu karena jangkauan sudah sangatlah luas, bahkan kemana-mana. Penting di sini untuk disadari bahwasannya pertumbuhan cepat dan perubahan yang terjadi dalam 19 tahun pertama e-commerce hanyalah proses permulaan. Teknologi akan terus berkembang dengan kecepatan yang eksponensial, dan dalam gejolak yang mendasari ini bahwasanya mereka memberi peran kepada wirausahawan untuk peluang baru, menciptakan bisnis baru dan juga model bisnis baru di peta persaingan industri internasional, dan tak lupa juga untuk menghancurkan bisnis di era yang lama. Berlanjut pada materi yang kedua, what is e-commerce? Pada suatu proses bisnis transaksi, di sini bisa memerlukan pada akses internet dan juga web serta pengguna aplikasi untuk mensupport itu semua. Dan selain itu, proses transaksi komersial pun dapat diaktifkan secara digital untuk para organisasi maupun individu yang bergerak pada bidangnya yang secara formal. Pada transaksi digital, di sini mencakup padahal seluruh transaksi yang sudah diatur dalam teknologi yang secara digital pula. Pada umumnya, proses transaksi ini sudah dapat diakses menggunakan internet maupun web, dan juga pastinya menggunakan aplikasi by seluler. Dijelaskan pula, transaksi komersial bahwasannya itu melibatkan pertukaran nilai
dan itu juga pada akhirnya melintasi akan organisasi ataupun individu sebagai bentuk imbalan bagaimana atas produk dan juga layanan. The difference between e-commerce and e-business. Dari sini pernah ada perdebatan mengenai arti atau batasan dari e-commerce dan juga e-business. Dan juga ada yang berpendapat bahwa e-commerce itulah yang mencakup aktivitas di seluruh dunia maupun organisasi yang berbasis elektronik, yang mana itu mendukung sebuah pertukaran pasar akan perusahaan dan juga termasuk infrastruktur sistem informasi seluruh perusahaan. Dan juga ada yang beranggapan bahwa e-bisnis itu mencakup seluruh dunia aktivitas baik internal maupun eksternal. E-bisnis ini lebih luas cakupannya dengan e-commerce. E-bisnis ini juga berbasis akan transaksi yang mana itu berjalan secara mode lama dan juga ada yang berbasis online. Dalam bisnis elektronik ini dapat menjalankan sebagai proses internal secara online, termasuk pada manajemen inventaris, resiko, keuangan, dan sumber daya manusia. E-commerce di sini adalah segala bentuk transaksi apapun itu dapat diselesaikan secara menggunakan atau melalui jaringan untuk diakses melalui komputer yang melibatkan pengalihan akan kepemikiran atau hak yang termasuk menggunakan barang atau jasa. Teknologi yang digunakan atau dipakai untuk e-commerce dan dihasilkan ini telah banyak membawa dampak perubahan dalam suatu perusahaan, yang mana itu dapat bersifat mendasar dalam hal perdagangan yang belum pernah terjadi pada sebelumnya. Dan pada teknologi lain, di sini banyak mengubah jalannya kehidupan ekonomi, tepatnya pada abad ke-20. Di mana internet di situ mulai berkembang dan teknologi informasi di sini terbentuk pada abad ke-21. 8 unique features of e-commerce technology. Yang pertama ada ubiquity. Ini merupakan suatu bentuk teknologi internet baik web yang mana sekarang sudah tersedia di mana-mana dan juga dapat diakses pun di mana-mana. Yang kedua ada jangkauan global. Cakupan teknologi di sini berpotensi banyak batas-batas yang mana itu menjadikan ruang untuk pasar yang mana itu berpotensi menjadi miliaran pula. Rightness berawal dari media seperti video yang mana itu berisi tentang isi konten-konten dan juga audio di mana itu bersifat mengajak para customer untuk berdatangan. Dan itu pun ditambah dengan teknologi yang semakin berkembang dan juga maju. Interaktivitas di sini berperan dalam hal segi terhadap pengguna, di mana teknologi di sini mampu berperan dalam interaksi dan penggunanya. Dari sini peran teknologi lah yang menjembatani semua dari proses ke proses lain. Kemudian ada information density. Memungkinkan di sini untuk mengatur dalam hal biaya informasi, tetapi di sisi lain dalam hal peningkatan kualitas pun tetap menjadi terjaga dengan baik pula. Personalization, customization. Dalam hal ini peran dari sebuah teknologi memegang peran di mana hal tersebut bisa disampaikan terkait pemasaran terutama dan juga pesan tersebut bisa diajukan kepada dua pihak. Sosial teknologi. Dalam hal ini konten para pengguna pada jejaring sosial pun menjadi memungkinkan untuk pembuatan dan pendistribusian konten kepada pengguna tersebut. Universal standard. Terdapat satu standar dalam sebuah teknologi yang dinamakan dengan standar internet. Memasuki pada materi yang ketiga yaitu tentang Web 2.0 Primary Version. Web 2.0 pada awalnya internet di sini
dimulai dengan sebuah jaringan sederhana yang mendukung untuk email dan juga transfer file antar komputer jarak jauh. Dalam web ini dimulai sebagai bentuk cara untuk menggunakan internet untuk menampilkan halaman sederhana dan memungkinkan para pengguna untuk menavigasi di antara halaman dengan berbagai bentuk untuk menghubungkan secara elektronik. Dan di tahun 2007, internet dan web pun akhirnya berkembang di titik di mana pengguna di sini dapat membuat, mengedit, dan mendistribusikan konten kepada orang lain. Berbagi di sini terhadap satu sama lain, memiliki preferensi, bookmark, dan juga personal online. Meskipun ini sangat mengandalkan web 1.0 yang merupakan evolusi jelas dari masa lalu. Example for web 2.0 application and sites. Twitter merupakan bentuk layanan di jaring sosial atau microblogging yang mendorong akan pengguna untuk memasukkan pesan kurang lebih 140 karakter sebagai bentuk akan jawaban atas pertanyaan. Twitter memiliki lebih dari 200 juta pengguna aktif di seluruh dunia dan dapat mengirimkan sekitar 400 juta tweet per hari dalam 12 dan lebih 12 miliar tweet setiap bulan. Instagram merupakan suatu aplikasi berbagi foto, seluler, atau bahkan video yang memungkinkan pengguna dengan menerapkan batasan foto atau video yang berbeda. Dan kemudian juga mempostingnya ke jaring sosial atau memposting ke Facebook, Twitter, dan Flickr. Instagram di sini cepat menarik lebih dari 50 juta pengguna pada April 2012 yang lalu. Dan itu dibeli oleh Facebook dengan seharga 1 miliar dolar. Kemudian ada Tumblr. Adalah suatu kombinasi dari platform blog dan jejaring sosial. Dan ini memungkinkan dari pengguna untuk dengan mudah memposting foto, video, serta tautan musik. Dan pada bulan Mei 2013, Tumblr ini telah menampung hampir 110 juta blog berisi lebih dari 500 miliar kiriman dan dari pengguna telah lebih 70 postingan. Business to consumer atau B2C e-commerce. Pada B2C kini, di mana bisnis online tersebut berupaya menjangkau akan konsumen individu. Perdagangan B2C ini mencakup pembelian barang eceran, layanan akan perjalanan, dan juga konten online. Business to business atau B2B e-commerce. Ini fokus akan pada penjualan ke bisnis lain dan merupakan bentuk e-commerce yang terbesar. Semua bentuk jenis pertukaran bisnis ke bisnis, online maupun offline di sini menunjukkan akan perdagangan B2B memiliki pertumbuhan yang begitu signifikan. Consumer to consumer atau C2C e-commerce. C2C ini dilakukan di mana pelakunya adalah sama-sama pelanggan atau pihak konsumen itu sendiri. Dan di sini pelanggan pun bisa menjual jasa dari kalangan produsen tertentu kepada para pelanggan lainnya. Peran penjual di sini bisa sebagai perantaranya. Social e-commerce. Pertumbuhan e-commerce sosial ini banyak didorong oleh beberapa faktor, termasuk diantaranya meningkatkan popularitas masuk sosial, yang mana itu terhubung dengan web yang menggunakan Facebook, pemberitahuan akan jaringan, dan juga alat belanja yang berkolaboratif online dan pencarian yang akan sosial. Mobile e-commerce atau m-commerce. Pada penggunaan perangkat seluler, di sini untuk mengaktifkan transaksi online dan melibatkan pengguna di jaring seluler dan juga nirkabel untuk menghubungkan laptop, smartphone seperti pada Android
iPhone dan juga BlackBerry. Dan juga pada komputer tablet seperti pada iPad ke internet. Lokal e-commerce. Dalam konsep ini, e-commerce yang difokuskan untuk melibatkan konsumen berdasarkan lokasi pada geografisnya hingga saat ini. Dan di sini para pedagang atau merchant menggunakan berbagai teknik akan pemasaran via online untuk mengarahkan konsumennya ke toko mereka tersebut. Growth of the internet, web, and mobile platform. Di balik suksesnya e-commerce ini, terdapat macam support yang mana yaitu internet, web, platform seluler, dan internet sendiri merupakan jaringan komputer di seluruh dunia yang dibangun di atas standarisasi umum. Internet di sini menghubungkan bisnis, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, dan juga individu yang bersama-sama, dan menyediakan layanan kepada pengguna pada email, transfer dokumen, belanja, penelitian musik, dan juga video. Pada materi yang keempat, yaitu mengenai e-commerce a brief history. Periode dalam pengembangan e-commerce. Bagi para ilmuwan yang ahli dalam komputer dan juga teknologi informasi, keberhasilan dari e-commerce merupakan ajang pembuktian dari serangkaian teknologi informasi yang telah sebagaimana berkembang selama hampir 40 tahun dan memulai dari pengetahuan internet yaitu pada PC hingga area lokal jaringan. Periode in development of e-commerce. Perantara pasar dari sini distributor dan juga pedagang grosir yang akan menjadikan perantara antar produsen dan juga konsumen. Dan terdapat keunggulan kompetitif yang tidak adil sebagaimana yang telah terjadi ketika satu pesaing pun memiliki keunggulan. Dan di situ tidak dapat dibeli oleh orang lain yang akan dieliminasi atau disingkirkan. Seperti halnya pada pengembalian luar biasa atau modal yang untuk diinvestasikannya. Disintermediasi. Perpindahan terkait perantara pada dasar yang secara tradisional merupakan dua pelaku atau produsen dan konsumen oleh hubungan langsung baru antara produsen dan juga konsumen. Dan dalam ruang lingkup pasar, baru-baru ini dalam hal keuntungan luar biasa di sini akan jatuh ke tangan penggerak atau pada penggerak yang utama. E-commerce pada tahun 2001 hingga 2006, yaitu pada masa consolidation. Pada periode kedua ini, dari tahun 2000 hingga 2006, di sini sempat diragukan prospek e-commerce untuk jangka panjang. Dan bermunculan di sini kritikus-kritikus yang merekalah yang meragukan. Dan dari situ e-commerce melakukan evaluasi yang besar-besaran dan serius untuk secepat mungkin bisa lebih baik daripada sebelumnya. Dan dalam periode yang disebut konsolidasi ini, e-commerce berubah tak hanya mencakup produk retail tetapi juga produk layanan yang lebih kompleks seperti layanan tour atau perjalanan. Dan juga administrasi keuangan pun mereka juga ada di sana semuanya. Pemasaran akan internet pun semakin maju dengan menggunakan atau memanfaatkan iklan-iklan mesin pencarian yang mana itu ditargetkan kepada para pengguna. Iklan dapat berbentuk video dan hanya foto saja. E-commerce pada tahun 2007 hingga sekarang. Tepatnya pada tahun 2007 masuklah iPhone. Dan begitupun e-commerce yang telah berubah lagi oleh pertumbuhan jejaring sosial online yang sangat pesat. Serta ada banyaknya pengguna perangkat seluler konsumen seperti pada smartphone dan juga komputer tablet. Dan juga pada e-commerce ini juga dapat dimasukkan barang dan juga jasa lokal. Evolusi pada e-commerce. Pada tahap awal muncul adanya akan unit-unit kecil yang ada dalam perusahaan yang dimulai mencoba membangun program-program kecil atau software yang berbasis internet. Dan biasanya hal-hal seperti ini
berasal dari ide sekelompok orang di unit organisasi karena kelompok tersebut memiliki pemahaman dan pengalaman di bidang internet. Pada tahap selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi e-bisnis dengan mengintegrasikan proses bisnis perusahaan dengan perusahaan atau entiti lain yang ada di luar perusahaan tersebut. Kenapa bisa disebut reinvention? Karena perusahaan yang telah memiliki pengalaman sukses menerapkan e-bisnis pada 3 tahap sebelumnya ditantang untuk mendefinisikan ulang pada mekanisme dari model bisnis yang berpedoman pada peluang-peluang usaha baru yang ditawarkan pada e-bisnis. Prediksi for the future more surprise. Yang pertama pastinya ada keraguan terhadap teknologi e-commerce yaitu pada internet, web, dan juga perangkat seluler. Karena itu semakin banyak dan termasuk pada smartphone dan juga komputer tablet yang pastinya akan terus menyebar kemanapun. Dan yang kedua, dalam perusahaan yang bertumbuh dengan baik dan juga berpengalaman akan terus mempermainkan akan peran dominan dalam industri e-commerce. Dan sementara itu usaha yang berbagai macam seperti rintisan baru dengan cepat mendapatkan akan audiens online yang jumlahnya yang besar dan untuk produk dan juga layanannya. Yang ketiga, jumlah perusahaan yang bergerak secara online ini mereka harus dengan lebih kecil daripada toko-toko online yang sebelumnya. Dan dalam cakupannya, dalam hal ini pemerintah, di sini di seluruh dunia telah menentang para ilmuwan dalam hal mengatur dan ahli di bidang IT bahwasanya internet harus menjadikan fenomena yang mengatur dirinya sendiri. Internet dan juga e-commerce kini telah begitu sukses dan juga kuat, serta begitu luas sehingga mereka secara langsung dapat melibatkan kehidupan pada aspek sosial, budaya, dan juga politik seluruh bangsa dan juga budayanya. Pada materi yang kelima, yaitu tentang Understanding E-commerce Organizing Times. Teknologi, infrastruktur. Inti dari ekonomi digital global adalah dari perihal perkembangan dan juga penguasaan komputasi terkait digital dan juga teknologi yang akan berkomunikasi. Dan inilah yang akan mendukung pada akses e-commerce tersebut. Fenomena akan e-commerce kini telah berada di atas segalanya dan kini didorong oleh macam teknologi yang dimana itu semua bergantung pada sejumlah teknologi informasi serta akan konsep dasar dari ilmu komputer yang dikembangkan selama periode 50 tahun ke belakang. Dan sekarang teknologi sudah berada dalam jantung atau memegang peran penting dalam sebuah komputasi, dalam hal ini bisnis, yang mana itu sudah canggih seperti pada sistem cloud dalam skala perusahaan, serta sistem dalam hal ini manajemen rantai pemasok, perencanaan akan sumber daya, serta manufaktur dan juga sistem pada manajemen hubungan antar pelanggan. The Internet and the Evolution of Corporate Computing. Perjalanan di era perkembangan dimulai sejak tahun 1950 hingga 1975. Dan pada waktu itu terjadinya mainframe akan komputer dan di saat itu juga dari aplikasi bisnis pun menggunakan transaksi otomatis atau pada masalah penggajian. Dan pada tahun 1970 hingga 1980 terbentuklah mini komputer yang dimana dalam bisnis tersebut sudah terdapat human resource, marketing, dan juga desain serta mengautomisasi fungsi bisnis. Setelah berjalannya waktu pada tahun 1980 hingga sekarang, mulailah adanya personal komputer dan bisnis pun mulai menggunakan database, spreadsheet, dan juga word processing serta desktop automation. Dan pada tahun yang sama, LAN, client atau server computing pun masuk bersama dengan personal komputer yang tadi hingga sekarang.
Dan bisnis pun akhirnya muncul dalam project manajemen, juga dengan memanfaatkan pesan dan juga berbagi dengan bentuk dokumen. Bisnis basic konsep. Dalam pengaplikasiannya, bisnis yang memungkinkan potensi dalam hal ini adalah membalikan akan investasi yang terjadi yang luar biasa, di mana itu menciptakan akan minat dan juga pasti kesenangan dalam hal ini e-commerce. Teknologi baru-baru ini menghadirkan bisnis dan menciptakan akan wirausahawan dengan berbagai cara yang baru untuk mengatur akan produksi dalam proses atau melakukan bisnisnya. Society, timing the juggernaut. Dampak internet dan juga e-commerce di sini pada masyarakat ini sangatlah signifikan. Dan juga dalam ruang lingkup global, kini e-commerce pun semakin akan mengikuti atau tunduk pada jalur hukum atau mengikuti negara tersebut, dan juga dalam hal entitas skala global. Academic disiplin concern with e-commerce. Terkait fenomena yang begitu luas pada e-commerce, kini begitu luas sehingga kini diperlukan perspektif yang multidisiplin harus diterapkan. Terdapat dua pendekatan utama untuk e-commerce, yaitu secara teknis dan juga secara perilaku. Technical approach. Para ilmuwan komputer pada akhirnya prihatin dengan adanya pengembangan pada perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan juga pada sistem telekomunikasi, serta standar berupa enskripsi, dan juga desain serta operasi pada database, dan juga pada ilmuwan lain, yaitu pada manajemen, terutama mereka tertarik untuk membangun model dengan matematika dari proses bisnis dan juga mengoptimalkan pada proses tersebut. Behavioral approach. Dalam bidang perilaku, di sini peneliti dalam sistem terutama studi e-commerce ini implikasinya terhadap rantai nilai akan perusahaan dan juga industri dan juga strategi dalam perusahaan. Disiplin dalam hal sistem informasi ini mencakup pada pendekatan teknis dan juga pada pendekatan perilaku. Platform dan juga tampilan situs. Hal ini adalah hal utama dan yang terpenting dalam situs jual beli. Dalam pembangunan situs jual beli tersebut, kita dapat membuatnya secara manual programming atau membuat situs itu sendiri dengan menggunakan CMS e-commerce yang sudah disediakan oleh developer tersebut. SEO. Produk laku di pasaran dalam tujuan utama adalah menjalankan bisnis e-commerce. Jika ingin meningkatkan penjualan dan dapat bersaing dengan e-commerce lainnya, maka SEO adalah suatu keharusan. SEO di sini membantu situs muncul dalam hasil mesin pencarian. Semakin baik SEO situs tersebut, maka semakin meningkat penjualan produk dan juga jasa. Isi konten. Berdasarkan bahwa informasi barang dan jasa yang tepat dan up to date, klien di sini selalu membutuhkan keterangan yang jelas, rinci, dan juga mudah dipahami. Dan jangan juga membuat calon pembeli merasa rumit dan juga tidak paham apa yang hendak dijual. Masukkan gambar dan juga deskripsi produk yang sederhana namun juga tepat sasaran. Proses pembayaran. Di sini jangan membuat klien merasa kebingungan dalam membentuk proses transaksi. Dan jarang sekali adanya pembeli melakukan proses transaksi hingga akhir. Biasanya langsung menghubungi pada pihak penyedia dengan telepon atau pesan singkat dan memesan produknya yang dipilihnya. Dan itu pun kebanyakan dari proses transaksinya yang terlihat rumit atau susah. Maka dari itu kalian tidak mau ribet dan dipilihlah opsi tersebut. Memasuki pada pertemuan yang ke-6, yaitu e-commerce business model and concept.
Pada perusahaan e-commerce kini yang sukses memiliki modal bisnis yang mampu memanfaatkan kualitas dari sebuah internet, web, dan juga platform seluler yang telah disediakan. Dan kini telah memberikan nilai yang nyata kepada para pelanggan dan mengembangkan operasi yang sangat efektif dan juga efisien, serta menghindari juga akan keterkaitan hukum dan juga sosial yang dapat merugikan pada perusahaan tersebut, dan mampu menghasilkan output dalam bisnis yang mampu menguntungkan. E-commerce bisnis model. Model bisnis di sini merupakan suatu kumpulan aktivitas yang dimana sudah direncanakan dan juga disebut sebagai proses bisnis yang dimana itu dirancang untuk menghasilkan dalam bentuk keuntungan dalam ruang lingkup pasar. Model bisnis kini adalah bentuk pusat dari rencana dalam bisnis. Rencana bisnis di sini adalah bentuk dokumen yang mana itu menggambarkan model bisnis tersebut, dalam hal ini perubahan. Dan dalam suatu rencana bisnis selalu memperhitungkan lingkungan yang juga kompetitif. Model bisnis juga bertujuan untuk menggunakan dan juga memanfaatkan kualitas unik atau lebih, dalam hal ini internet, web, dan juga platform seluler. Terdapat 8 unsur penting dalam model bisnis, yaitu ada value proposition. Dalam hal ini mengapa pelanggan memilih kita dibandingkan yang lain. Salah satu nilai lebih yang ada dalam produk kita. Yang kedua ada competitive environment, merupakan ruang lingkup sistem dinamis di mana bisnis itu bisa bersaing. Yang ketiga ada time management, merupakan suatu kemampuan dalam hal ini merencanakan, mengorganisasikan, dan mengatur waktu yang telah dihabiskan untuk melakukan kegiatan tertentu secara efektif demi untuk mencapai tujuan bersama. Revenue model adalah bagaimana suatu bisnis baik yang dijalankan oleh perusahaan atau perorangan yang memperoleh pendapatan dari suatu proses transaksi penjualan barang maupun jasa. Competitive advantage, kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Market strategi, pemasaran atau marketing strategi adalah strategi organisasi yang menggabungkan semua tujuan pemasarannya menjadi satu rencana yang komprehensif. Organizational development merupakan studi yang mengenai perubahan yang berhasil dan kinerja yang sukses dari sebuah organisasi yang dikembangkan oleh hubungan antar manusia tersebut, di mana struktur organisasi dan juga proses bisnis sangat mempengaruhi pada perilaku dan juga motivasi akan karyawan tersebut. Market opportunity, kesempatan yang ada di pasar biasanya baru diketahui setelah orang lain mengidentifikasi pada peluang tersebut. Lalu di sini ada timbul perbedaan antara pesaing langsung dan juga pesaing tidak langsung. Pesaing langsung di sini adalah perusahaan yang menjual produk dan juga jasa yang sangat mirip dan juga masuk dalam segmen pasar yang sama. Misalnya pada Priceline dan Travelocity. Sedangkan pesaing yang tidak langsung adalah perusahaan yang mungkin berada di industri yang berbeda, tetapi tetap bersaing secara tidak langsung karena produknya yang dapat saling menggantikan. Pada pertemuan ke-7 ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-6. Strategi pasar. Tidak peduli seberapa hebat orang dalam sebuah kualitas perusahaan, strategi pemasaran dan juga pelaksanaannya seringkali terlihat sama pentingnya juga. Konsep atau ide bisnis terbaik akan gagal jika tidak dipasarkan dengan benar pada calon pelanggannya. Pengembangan organisasi. Perusahaan yang berharap dan tumbuh dan berkembang perlu memiliki rencana pengembangan organisasi
di mana itu dapat menjelaskan bagaimana perusahaan akan mengatur pekerjaan yang perlu diselesaikannya. Dan ini pekerjaan biasanya dibagi menjadi beberapa departemen fungsional, seperti pada produksi, pengiriman, pemasaran, dukungan pelanggan, dan juga keuangan. Investor modal venture biasanya ini menginvestasikan dana yang mereka kelola untuk investor lain, dan ini biasanya menjadi pada investor tahap akhir untuk menginvestasikan dana yang mereka kelola untuk investor lain, seperti pada bank investasi, dana pensiun, perusahaan asuransi, atau bisnis yang lainnya. Crowdfunding. Crowdfunding di sini melibatkan dalam penggunaan internet untuk memungkinkan dari individu yang secara kolektif untuk menyumbangkan uang mereka dalam rencana untuk mendukung berbagai proyek. Kemudian pada penyedia konten. Penyedia konten di sini ialah mendistribusikan konten yang berupa informasi seperti video, digital, musik, foto, teks, dan juga karya seni. Namun beberapa dari mereka kini penyedia konten tidak memiliki konten untuk dipublikasikan, tetapi mensindikasi atau menggabungkan dan kemudian mendistribusikan konten yang diproduksi ke orang lain. Sindikasinya di sini adalah variasi utama dari suatu model penyedia konten yang standar. Dan dalam setiap startup e-commerce di sini yang berniat dalam hal menghasilkan uang dengan cara menyediakan konten, yang kemungkinan besar akan menghadapi kesulitan kecuali jika mereka memiliki sumber informasi yang unik dan tidak dapat diakses oleh orang lain. Sekian penjelasan dari materi yang saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Dan saya memohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.